Daddy changed the world. Pada Mei 2020 lalu, George Floyd yang merupakan orang kulit hitam berwarga kenegaraan Amerika Serikat terbunuh oleh polisi yang bernama Derek Chauvin dengan cara diinjak di bagian kepalanya. Hal ini menyebabkan protes besar-besaran dari negara di seluruh penjuru dunia. Hai, gue Akbar dari Dalam Perspektif. Di video ini gue akan membahas tentang secara psikologi kenapa sih rasisme masih terjadi di tahun 2020. Oke, sebelum itu, kita tarik mundur ke belakang. I have a dream. Malcolm X. All men are created equal. Ke tahun 1619. Pada tahun 1619, African American pertama kali masuk ke Amerika. 19 orang African American pertama kali masuk dengan dikirim oleh petugas kolonial Britania sebagai pekerja kontrak. Pada tahun 1640, secara bertahap, mulai dilegalkan perbudakan. Dimulai dengan kejadian John Punch, di mana ia divonis menjadi budak setelah ia melarikan diri dari pekerjaannya. Sementara, dua orang kulit putih yang kabur bersamanya hanya divonis tambahan kerja kontrak selama 3 tahun. Pada tahun 1661 sampai 1800, perbudakan sangat membantu perekonomian Amerika. Hal ini juga dikarenakan trading pertanian yang lagi bagus-bagusnya di Amerika. Slavery di Amerika cuma ada di state bagian selatan, sedangkan di bagian utara tidak meregulasi perbudakan. Sampai pada 1861-1865, American Civil War pecah. Hal ini dikepalai oleh Abraham Lincoln, presiden yang mau melarang perbudakan dari semua state dan mau memberikan hak-hak pada keturunan para budak. And dedicated to the proposition that all men are created equal. Dan terjadilah perang saudara antara state bagian selatan dan state bagian utara. Yang akhirnya dimenangkan oleh Abraham Lincoln. Slavery ditiadakan, 4 juta slave dibebaskan, dan diberikan kewarganegaraan. Walaupun pada akhirnya masih banyak sekali diskriminasi yang terjadi. Pada tahun 1960-1964, Malcolm X dan Martin Luther King menjadi penggerak yang sangat berpengaruh. I have a dream. Setelah itu, lahirlah Civil Rights Act of 1964 yang melarang diskriminasi antar ras, agama, dan kewarganegaraan di semua fasilitas umum di Amerika. Black Lives Matter atau BLM muncul pada tahun 2013 dikarenakan orang kulit hitam dibunuh oleh seorang petugas penjaga lingkungan yang dibebaskan dari tuduhan pembunuhan tersebut. Dan hal ini terus terjadi sampai pada tahun 2020. Nah, balik ke pertanyaan awal tadi, secara psikologi, kenapa sih di tahun 2020 masih ada rasis? Gung? Hai, gue Agung dari Dalam Perspektif. Nah, untuk menjelaskan rasisme, terdapat 2 teori. Yang satu adalah teori evolutionary psychology, dan teori kedua adalah social identity theory. Kita jelaskan dari evolutionary psychology dulu. Pada tahun 1866, seorang tokoh bernama Gregor Mendel, atau yang biasa disebut dengan nama The Father of Genetics, mempublikasikan risetnya mengenai genetika. Lalu terdapat sekelompok ahli yang menggabungkan risetnya dengan konsep seleksi alam. Jadi intinya, sifat yang kita miliki sekarang itu membantu kita untuk lulus dari seleksi alam pada zaman purba dulu. Jadi logikanya begini, kalau misalnya kita masih rasis sekarang, itu artinya itu udah dari zaman dulu, yang alias dari zaman purba. Tetapi banyak yang tidak setuju dengan teori ini, karena selain tidak ditemukan adanya evidence untuk teori ini, Gregor Mendel juga tidak pernah ngeklaim bahwa risetnya mengenai genetika dapat diaplikasikan kepada rasisme. Maka kita gunakan teori yang lebih dominan, yaitu adalah teori social identity. Henry Tajfel mengelompokkan orang menjadi 2 kelompok. Yang satu adalah kelompok in-group, dan satu lagi adalah kelompok out-group. Kelompok in-group atau yang biasa disebut sebagai kelompok kita adalah kelompok yang di dalamnya itu terdapat sense of identity. Maka mereka mempunyai kesamaan seperti kesamaan etnis, kesamaan religion, atau mungkin kesamaan umur. Nah, kelompok out-group di sini adalah kelompok yang berada di luar dari kelompok in-group, which means mereka mempunyai perbedaan. Nah, bagaimana teori social identity ini dapat menjelaskan rasisme? Kita lihat dari kelompok in-group, mereka tidak menyukai perbedaan. Maka mereka tidak menyukai kelompok yang berada di out-group. Nah, contohnya begini. Kita ambil tim sepak bola. Terdapat supporter fanatik tim A dan supporter fanatik tim B. Mereka aja sering berantem. Nah, coba kita ganti aja nih. Supporter fanatik tim A menjadi ras A.
supporter fanatik tim B menjadi ras B. And that you got racism. Terus bagaimana cara kita menyelesaikan rasisme dengan teori social identity? Well, kalau misalnya kita ambil konsep in-group dan out-group dari teori ini, kelompok in-group dan juga kelompok out-group harus terdapat discussion di antara mereka, agar mereka masing-masing meningkatkan kapasitas diri mereka terhadap perbedaan. Nah, sebenarnya masalah rasisme ini nggak hanya terjadi di Amerika saja. Masih banyak kasus rasisme yang ada di dunia. Contohnya, the Chinese Uyghurs, dan bahkan ada kasusnya di negeri kita tercinta Indonesia, yaitu adalah orang Papua. Kita sebagai manusia memahami sesuatu berdasarkan kapasitas kita sekarang. Kalau kapasitas kita untuk memahami perbedaan hanya sampai seperti ini saja, mau sampai kapan kita menolak perbedaan? Ini saatnya untuk membuka perspektif kita terhadap perbedaan.